Ya, saudara, kabar duka ini datang dari dunia hiburan tanah air, di mana komika Babe Cabita ini diketahui meninggal dunia. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa ada riwayat penyakit anemia aplastik yang diidap oleh almarhum Babe Cabita ini. Apa sebetulnya anemia aplastik itu? Apa pemicunya? Kita akan coba bahas kali ini, saudara, bersama dengan R.A. Adaninggar yang juga merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Dokter Ning, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mas Reno, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Dokter Ning, seperti yang aku sebut di awal tadi, ada anemia aplastik. Nah, kita coba eh, ingin cari tahu soal anemia aplastik. Soal anemia aplastik ini bisa penjelasan yang paling mudah untuk ditangkap, ini sebenarnya penyakit apa? Ya, jadi anemia aplastik itu adanya gangguan pembentukan sel darah gitu ya Mas Reno. Karena sel darah kita tuh kan nggak cuman sel darah merah ya. Kalau dari namanya kan anemia aplastik seolah-olah hanya sel darah merah ya. Tapi pada anemia aplastik itu ada kegagalan pembentukan dari semua sel darah. Jadi kita kan punya sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit ya. Jadi ada kekurangan atau ada kegagalan pembentukan dari ketiga komponen darah ini. Nah, ini disebut anemia aplastik. Yang salah di mana? Salah di pabriknya ya, Mas. Pabriknya tuh pembentukannya kan di sumsum tulang. Nah, di situ terjadi gangguan, akhirnya terjadi penurunan atau tidak terbentuk tiga dari komponen darah ini tadi. Oke, ada problem di sumsum tulangnya begitu. Itu makanya mengkonfirmasi kalau yang saya baca cerita dari almarhum Babe Cabita mengatakan ketika hidup itu dia pernah bercerita baru ketahuan anemia aplastik ketika diambil sumsum tulangnya. Ini mengkonfirmasi ceritanya almarhum ya, berarti ya, Dok ya? Betul, betul. Jadi untuk memastikan diagnosis dari anemia aplastik itu memang harus Hmm. biopsi atau diaspirasi namanya ya, sumsum tulangnya. Jadi di situ nanti kelihatan apakah betul Hmm. sel-sel stem selnya ya, stem cell itu kan kayak sel awalnya itu apakah memang nggak ada. Kalau nggak ada, produksinya nggak ada, ya berarti memang betul terjadi anemia aplastik dari ketiga komponen darah tadi itu. Nah, turunnya tiga komponen darah tadi, sel darah merah, putih, dan juga trombosit itu kalau di anemia aplastik langsung turun bersamaan atau turunnya satu persatu bergantian? Ya, seharusnya kalau udah dikatakan anemia aplastik, dia turunnya itu tiga-tiganya ya, karena memang Hmm. ada fase-fasenya ya, pasti kan nggak mungkin langsung gitu. Tapi biasanya ketahuannya ya pasti sudah tiga-tiganya turun ya. Jadi anemia, lalu ada kita sebutnya pansitopeni, jadi adanya penurunan di tiga komponen darah. Mungkin awalnya itu ada juga yang penurunan cuma di dua komponen darah. Tapi tetap anemia Hmm. aplastik belum bisa disingkirkan, karena ya itu tadi, prosesnya kan ada ya. Tapi kalau kita sudah sebut anemia aplastik, itu berarti sudah ada pansitopeni. Jadi tiga-tiganya sudah menurun, Mas. Gitu. Oke. Apakah bisa bisa kemungkinan begini? Karena tadi ada kan fasenya begitu ya. Mungkin yang turun duluan sel darah merahnya sehingga nanti dokter bisa saja, oh ini belum langsung dijudge ini adalah anemia aplastik, tapi mungkin penyakit yang lain itu bisa saja terjadi, tidak, Dok? Sebentar Iya, ya. Ya, iya, siap. sangat bisa ya. Jadi pada saat terjadi anemia, pertama pasti nanti ada prosesnya. Jadi kita bisa melihat Hmm. beberapa petunjuk lain gitu. Karena jenis anemia itu kan banyak sekali ya. Jadi nanti ada Mhm. petunjuk lain, kita melihat kalau misalnya pada anemia aplastik itu karena gangguan produksi, biasanya nanti bentuk dari selnya itu juga bentuknya sama semua. Karena nanti ada misalnya jenis anemia yang bentuk selnya itu beda-beda. Itu biasanya karena kekurangan zat besi misalnya. Nah, dari Hmm. situ kita bisa melihat kalau kecurigaan itu ke arah produksi, memang biasanya akan segera disarankan untuk melakukan yang namanya pemeriksaan hapusan darah tepi. Itu pertama. Jadi pemeriksaan hapusan darah tepi itu darah kita diambil lalu dilihat di bawah mikroskop gitu ya. Dilihat dulu jumlahnya benar-benar menurun atau enggak. Kalau memang curiganya memang menurun dari segi produksi, baru setelah itu kita lakukan biopsi atau aspirasi sumsum tulang. Jadi tahapannya ada. Kalau cuma satu ya yang Hmm. turun. Tapi kalau awalnya memang udah pansitopeni atau udah tiga-tiganya menurun, biasanya langsung diarahkan ke biopsi atau aspirasi sumsum tulang gitu. Itu biasanya kenapa sih, Dok, yang menyebabkan anemia aplastik ini muncul di seseorang? Ya, jadi penyebabnya itu secara teori memang nggak jelas ya. Banyak yang disebut Hmm. idiopatik. Jadi idiopatik itu penyebabnya memang tidak diketahui atau memang belum diketahui. Karena memang terbanyak anemia aplastik itu kan ada
ada suatu racun gitu ya yang menekan pembentukan dari stem cell di dalam sumsum tulang itu. Yang paling sering dikatakan seperti efek dari infeksi virus ya. Infeksi virus apapun bisa menyebabkan penekanan pembentukan sel-sel darah tersebut. Selain itu juga faktor obat-obatan ya, terutama obat-obatan keras, misalnya obat-obatan kemoterapi, radioterapi itu juga bisa menekan. Lalu juga ada efek dari lingkungan, misalnya terpapar bahan kimia beracun dalam jangka panjang gitu. Nah, ini yang susah ya di track gitu ya, susah dicari gitu karena lingkungan kita kan tentunya ada polusi udara, belum dari yang makanan atau minuman yang kita makan. Nah, itu agak sulit. Lalu yang terakhir ada efek seperti autoimun ya, reaksi imun yang berlebihan. Nah, autoimun itu salah Hmm. satu juga bisa menyebabkan penekanan pada pembentukan sel darah. Nah, untuk mencari penyebabnya ini memang prosesnya juga lebih panjang lagi ya. Jadi biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan itu. Oke, tetapi pada dasarnya anemia aplastik ini oke ketika sudah ketahuan ini anemia aplastik bisa diobati tidak? Bisa sembuh tidak anemia aplastik ini sebenarnya, Dok? Iya, jadi anemia aplastik karena tadi penyebabnya itu nggak jelas ya, jadi agak sulit Mm-mm. memang untuk disembuhkan. Satu-satunya yang mudah atau ada obatnya adalah kalau memang anemia aplastik ini terkait dengan autoimun, karena dengan autoimun tuh sudah ada obat radang ya atau penekan imun yang bisa diberikan. Tapi kalau yang lain seperti karena infeksi virus, karena obat-obatan atau karena lingkungan itu kan karena agak sulit di tracknya, jadinya kebanyakan hanya bisa berikan, jadi misalnya anemia ya kita transfusi gitu ya, leukosit rendah Hmm. kita berikan transfusi atau kita berikan suntikan yang berisi sel darah putih, atau trombosit yang rendah kita lakukan transfusi. Akhirnya kebanyakan seperti itu kalau penyebabnya memang tidak diketahui dan tidak respon dengan obat-obatan anti radang. Tapi sebetulnya ada pengobatan lagi yang mungkin belum populer ya di Indonesia, yaitu Mm-mm. transplantasi sumsum tulang. Itu juga bisa karena ibaratnya udah rusak pabriknya terus diganti yang baru. Jadi transplantasi atau cangkok gitu ya. Nah, itu sebetulnya Mm-mm. juga bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi di Indonesia sepertinya belum familiar karena prosesnya nggak mudah dan juga perawatan setelah cangkoknya itu juga nggak mudah gitu. Berarti apakah bisa dibilang untuk penderita anemia aplastik ini sifat terapinya adalah seumur hidup, berkelanjutan terus-menerus atau seperti apa, Dok? Iya betul. Kalau misalnya memang dia tidak respon terhadap Hmm. pengobatan, biasanya ya akan seumur hidup ya. Dan ini Hmm. bahayanya biasanya itu bisa terjadi infeksi berulang karena kan sel darah putih atau itu kan tentara imun kita ya. Biasanya Ya, yang menyebabkan suatu kondisi anemia aplastik itu menjadi berat itu kalau orangnya terinfeksi gitu. Jadi kalau ada infeksi dia nggak bisa melawan infeksi itu seperti orang sehat. Infeksi hmm, seringan apapun itu akan bisa menjadi masalah pada orang-orang anemia aplastik karena tentara imunnya dia nggak banyak gitu kan, karena jumlahnya sedikit. oke. Otomatis dia tidak bisa melawan infeksi. Nah, itulah yang biasanya menjadi beberapa penyebab anemia aplastik itu bisa sampai meninggal gitu ya. Dan juga kalau anemianya sampai berat sekali sampai rendah itu kan juga bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, banyak sekali komplikasi yang bisa dialami oleh penderita anemia aplastik apabila tidak respon terhadap pengobatan gitu. Oke. Oke, gejala yang bisa atau kita patut curigai bahwa ini mengarah ke apa? Ke anemia aplastik. Kalau tadi kan Mm-mm. sel darah merah putih dan trombositnya turun ini kan harus melalui cek lab ya, Dok ya. Tapi Ya, kalau ya. simptom yang bisa kita lihat, bisa dirasakan oleh penderita itu sendiri apa biasanya yang muncul? Ya, gejalanya memang nggak khas ya. Jadi gejalanya sesuai dengan penurunan sel darah yang mana dulu nih. Jadi misalnya yang Mm-mm. turun anemianya dulu. Ya, gejala-gejala anemia yang muncul seperti lemah, letih, lesu, ya, sesak, lemes, pusing, ya kayak gitu. Itu kan gejala juga nggak spesifik ya. Apalagi ini kan sifatnya Mm-mm. kronis. Jadi anemianya kronis itu biasanya gejalanya nggak terlalu berat, nggak sampai yang gimana-gimana ya. Tapi dia merasakan lemah, letih, lesu yang berkepanjangan, misalnya seperti itu. Lalu kalau ditambah ada penurunan sel darah putih, ini biasanya ditambah dengan demam yang berulang. Kadang-kadang dia seperti infeksi berulang, diobati sebagai infeksi, tapi kambuh lagi gitu, nggak lama ya. Misalnya 1 minggu, 2 minggu sembuh, terus kena lagi, demam lagi, seperti itu. Jadi demam-demam berulang, nah ini harus hati-hati. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah anemia aplastik tadi ya. Lalu kalau trombosit yang rendah, itu arahnya ke perdarahan, Mas. Misalnya suka Hmm. mimisan tiba-tiba ya, atau lebam-lebam nggak jelas gitu. Atau pokoknya muncul perdarahan-perdarahan yang kecil-kecil ya, yang sebelumnya mungkin nggak pernah. Nah, kalau ada ketiganya ini, ada lemes, lalu ada demam-demam berulang, ditambah dengan perdarahan tadi,
harus segera periksa ya, karena itu salah satu kemungkinannya anemia aplastik gitu. Oke, ini menjadi suatu edukasi juga ya buat yang menonton penjelasan dari dokter yang ini. Tapi begini, kemudian setelah tadi kan kita sudah tahu gejala-gejalanya gimana, kemudian bisa munculnya nih kenapa begitu penyebabnya. Apakah bisa dikategorikan? Karena saya baca di beberapa pemberitaan mengatakan anemia aplastik ini terhitung langka. Benar tidak, Dok? Iya betul. Jadi karena kan tadi penyebabnya itu seolah-olah penyebabnya emang di sekitar kita ya, ada infeksi Mm-mm. virus, ada lingkungan. Tapi kan nggak semua orang yang ada di lingkungan itu kena gitu. Jadi memang Mm. diduga tetap ada seperti kerentanan genetik ya. Jadi ada orang-orang yang rentan secara genetik, lalu terstimulasi oleh beberapa pencetus tadi, lalu bisa muncul anemia aplastiknya gitu. Jadi memang dibilang langka ya bisa juga sih, karena memang tidak semua orang bisa mengalami anemia aplastik gitu. Oke, dengan ada beberapa penjelasan tadi, pertanyaan terakhir begini, bisakah anemia aplastik itu dicegah? Dan kalau bisa, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Dok? Iya, jadi agak sulit ya kalau mencegah karena penyebabnya tadi itu betul-betul ada di sekitar kita. Ya, yang bisa maksimal kita lakukan ya kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat aja. Karena kalau Mhm. melihat stimulasinya tadi kan pencetusnya tuh mulai dari infeksi ya, lalu juga lingkungan yang nggak sehat karena kan tadi bahan-bahan kimia beracun dan lain-lain, lalu obat-obatan keras. Jadi kita harus melindungi diri kita dari komponen-komponen tersebut ya tentunya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kembali lagi ke basic kayaknya ya dari dulu kan kita selalu diajari untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan itu sangat penting. Jadi infeksi virus itu seringan apapun kita nggak tahu kerentanan genetik kita. Jadi kita bisa kena Mhm. penyakit-penyakit yang mungkin memang dalam genetik kita rentan dicetuskan oleh infeksi virus tersebut. Jadi ya kita lakukan preventif atau pencegahan yaitu mencegah infeksi virus dan juga menjaga gaya hidup kita supaya tetap sehat, supaya daya tahan tubuh kita terbaik gitu. Oke, lagi-lagi kembali ke PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, Ya, Dokter Ning, RA Adaninggar, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan, wawasan soal apa itu sebenarnya anemia aplastik, riwayat penyakit yang dimiliki oleh almarhum Mbak Beca Bita. Terima kasih, Dokter Ning. Selamat kembali beraktivitas. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mengetahui sebenarnya lebih dalam lagi soal anemia aplastik, suatu riwayat penyakit yang diidap oleh almarhum Mbak Beca Bita. Dan sekali lagi kami keluarga besar Liputan 6 SCTV turut berduka cita atas meninggalnya komika Mbak Beca Bita pada hari ini. Dan saudara, kita jumpa di sidang final episode lainnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.